Halo semua, kembali lagi ke topik pensiun muda. Di episode kali ini, episode keempat, saya akan membahas mengenai investasi beresiko. Nah, bila kalian sudah nonton episode 1 sampai ke episode yang ketiga, berarti saya berasumsi bahwa kalian itu sudah memiliki dana yang cukup untuk kalian investasikan. Nah, di video kali ini, saya akan membahas mengenai investasi yang menurut saya kategorikan sebagai investasi yang beresiko. Kenapa beresiko? Karena juga high reward, jadi high return. Karena investasi yang saya sebutkan ini memiliki potensi untuk mendapatkan lebih dari 10% return per tahunnya. Nah, kalau gitu, langsung aja kita lihat. Yang pertama, tentu saja, kalau kalian udah nonton video saya sebelumnya, saya juga berinvestasi di cryptocurrency. Cryptocurrency ini apa sih? Nah, kalau ada yang belum tahu, cryptocurrency adalah Bitcoin. Jadi, salah. Bukan cryptocurrency, bukan Bitcoin. Tapi Bitcoin merupakan bagian dari cryptocurrency. Jadi, cryptocurrency adalah mata uang digital. Sebenarnya nggak hanya Bitcoin, tapi memang Bitcoin ini adalah koin pertama dan koin yang paling terkenal di semua orang. Nah, Bitcoin ini juga mungkin ada 50% pendukung yang sangat pro dan 50% pendukung yang sangat anti. Banyak bilang seperti penipuan, seperti Ponzi scheme, atau seperti money game, atau aset yang tidak memiliki underlying value atau tidak memiliki intrinsic value lah, karena berupa aset digital. Sebenarnya di cryptocurrency ini ada banyak, nggak cuma Bitcoin, ada Ethereum, ada Stellar, ada Ten, ada Neo, ada TRX, ada Tron, ada banyak banget. Tapi memang yang saya highlight di sini hanya ada dua, yaitu Bitcoin dan Ethereum. Nah, kenapa saya masukkan Ethereum dan Bitcoin ini sebagai investasi yang berisiko? Karena returnnya yang sangat besar. Jadi kalau kita flashback dulu di tahun 2016 saat pertama kali saya tahu Bitcoin itu harganya masih berkisar 6 sampai 8 juta per kepingnya, dan Ethereum itu masih berkisar 60 ribuan sampai 120 ribuan per kepingnya. Sekarang kita tahu bahwa di harga Bitcoin itu udah di harga 215 juta sampai 230 juta, dan di Ethereum itu di harga 5,5 sampai 6,5 juta per kepingnya. Kalau kita bisa lihat, berarti Bitcoin memiliki return lebih dari 20 kalinya, dan Ethereum memiliki return lebih dari 50 kalinya kalau kita investasi di 2016. 50 kali itu berarti kalau kita investasi 10 juta bisa jadi 500 juta, banyak banget ya, dari 10 juta bisa jadi 500 juta. Makanya nggak wajar banget kalau banyak banget miliarder muda yang dapat yang muncul dari cryptocurrency. Kalau kalian buka di YouTube itu banyak banget orang-orang yang menjadi miliarder dari cryptocurrency ini. Kenapa bisa demikian? Karena kenapa dulu kok bisa murah banget, kenapa sekarang bisa mahal banget? Dulu waktu saya masuk kondisinya nggak kayak sekarang. Kayak sekarang mungkin orang bilang ini lebih pasti, ini udah lebih jelas, platform untuk pencairan dana udah ada, udah pasti, udah ada OJK-nya, udah diakui. Karena semua sudah pasti, harga koinnya jadi naik. Dulu 2016 itu semua nggak pasti. Saya masuk ke sana 9 dari 10 orang bilang ini penipuan lah, ini nggak jelas, bahaya, resiko. Memang benar banyak banget resikonya. Maka dari itu saya nggak masukin semuanya juga. Tapi kok ya keberuntungan naiknya banyak waktu itu. Dan saat itu 2016 juga pasar dari cryptocurrency ini masih abu-abu. Makanya kalau masih abu-abu berarti masih punya peluang untuk naik. Tapi kalau sudah semuanya jelas, kemungkinan nggak ada peluangnya untuk bisa naik lagi. Maka dari itu dalam berinvestasi, kadang saat pasar itu masih abu-abu, kadang saya juga tertarik karena disitulah ada peluangnya. Di situ kita bisa lihat peluangnya. Waktu orang lain bilang itu semua penipuan, berarti mungkin kalau itu nggak penipuan kita bisa dapetin banyak dari situ. Tapi lebih banyak lagi yang boncos, yang ternyata investasinya penipuan beneran. Jadi pinter-pinter dari kita untuk menganalisa mana yang menurut kita itu benar atau mana menurut kita yang itu memang benar penipuan. Jadi tetap kalian harus berpikir, jangan cuma asal, jangan cuma ikut-ikutan. Karena waktu itu banyak orang juga cuma ikut-ikutan dan akhirnya rugi juga. Lalu yang kedua, dan ini yang paling banyak orang tahu, yaitu saham. Nah, di saham ini yang saya bahas bukanlah trading, kembali lagi yang saya bahas adalah investasi. Investasi di saham itu gimana? Jadi kita beli, lalu kita simpan sahamnya, lalu kita akumulasiin setiap bulan, kita beli terus, sehingga nilai dari saham kita ini kita berharapnya bisa bertumbuh di nilai yang sudah kita tentukan. Bedanya apa sama trading? Kalau di trading itu berarti kita beli mungkin nggak sampai satu hari kita udah jual, beli pagi, sore udah jual, beli pagi, sore udah jual. Kalian kejar mungkin return per hari 1-2%. Kalau di investasi ini kita beli, lalu kita simpan mungkin di atas 6 bulan, sampai setahun, 2 tahun, baru kita jual, kita berikan lagi ke saham perusahaan lain yang kita gemari. Jadi kalau dari analisanya yang paling gampang adalah sebenarnya kalau trading itu yang dibahas adalah grafiknya. Grafiknya ini kelihatannya mau meroket, mau pecah, mau ngebreak, mau apa-apa, itu sebenarnya bahasa trading yang saya nggak begitu tahu juga. Tapi kalau kita ngomong tentang investasi di saham, berarti kita bahasanya ada laporan keuangan.
Kita lihat dari cash flow-nya dia gimana, dari laporan-laporan ruginya dia gimana, dari asetnya dia gimana, dari persediaan kasnya dia gimana, dari hutangnya dia gimana, dari kemampuan dia membayar hutang jangka pendek, jangka panjangnya gimana, kemungkinan dia untuk default, untuk lain-lainnya seperti apa, asetnya itu berapa, nilai asetnya terhadap harga sahamnya. Itu semua kita pelajari di investasi saham. Jadi di sini pun investasi saham sudah saya kategorikan sebagai investasi yang berisiko, karena banyak juga orang yang sudah investasi, sudah mengikuti itu semua, sudah membaca laporan keuangan tapi masih rugi. Jadi tetap ada risikonya, tapi returnnya juga besar. Kita tahu bahwa seperti Warren Buffett, beliau memiliki return di atas 30% setiap tahunnya bila di rata-rata dari pertama kali beliau masuk ke dunia saham. Which is sangat menarik, 30% dibanding kita yang mungkin deposito di bank yang hanya 5%. Lalu yang kedua, yang cukup menarik juga, yaitu peer-to-peer. Peer-to-peer ini apa? Jadi peer-to-peer ini adalah fintech. Fintech itu financial technology. Jadi fintech ini adalah aplikasi yang menjembatani, yang berhubungan dengan finansial. Peer-to-peer yang mau saya highlight di sini adalah yang sudah saya personally invest juga di Amarta, di Asetku, di Investory, di Coinbox dan sebagainya. Ada banyak banget. Mungkin kalau di sesi ini akan menghabiskan waktu banyak banget kalau saya harus menjelaskan secara detail masing-masing setiap dari peer-to-peer ini, setiap dari platform ini. Nantinya mungkin saya akan bikin satu video yang terpisah dari video ini, yang saya akan menjelaskan beberapa yang spesifik yang saya gemari dan kenapa saya berinvestasi di sana dan kenapa itu menarik. Tapi yang saya bisa bagikan di sini adalah peer-to-peer ini konsepnya seperti ini. Jadi dia ini aplikasi yang mendisrupt perbankan. Jadi bayangkan kalau kalian deposito ke bank, kalian kasih bunga 5%. Kalau uang kalian nggak depositoin, kalian cuma taruh di bank, paling bunga kalian cuma 1-2%. Lalu dari dana itu, bank itu pinjamkan ke orang lain. Bunganya kalau kalian pinjam ke bank, ya biasanya sekitar 10-12%. Kalau flat 6%, tapi ya 10-12% itu float lah. Bayangin ada split keuntungan sekitar 5-10% dari bank. Nah, bayangkan bila split dari keuntungan 5-10% itu kalian dapatkan. Jadi Amarta, Asetku ini semuanya mereka menjembatani kalian dalam berinvestasi kepada orang yang membutuhkan uang. Jadi kalian meminjamkan uang kepada orang yang membutuhkan pinjaman dengan bunga yang cukup besar. Contohnya kalau di Amarta itu bunganya 11,5% sampai bisa ke 18%. Lalu di Asetku bunganya bisa 18% sampai 24%. Di Investory bunganya bisa 16-14% sampai 21%. Jadi setiap platform memiliki return yang berbeda-beda, memiliki imbal hasil yang berbeda-beda, memiliki resiko yang berbeda-beda juga. Seperti kalau di Amarta itu banyaknya mereka invest ke ibu-ibu UMKM di daerah, tapi nilai pinjamannya kalau kalian mau meminjamkan uang mulainya dari 3,5 sampai 5 juta. Di Asetku orang yang peminjamnya adalah dari pembeli di Aku-Laku dan seterusnya. Kalau dibahas nanti kepanjangan. Ini sebenarnya udah ada lama, cuma kenapa tiba-tiba saya memutuskan untuk investasi di peer-to-peer ini? Nah, ternyata saya baru tahu bahwa di peer-to-peer ini, selama ini pemikiran saya adalah peer-to-peer, gila ya kita minjemin uang ke orang lain yang kita nggak pernah ketemu. Apa nggak berisiko banget? Kita minjemin ke tetangga kita, yang kita tahu dari dia lahir aja uangnya nggak balik. Apalagi kita minjemin ke orang yang kita nggak pernah ketemu. Apa nggak uang kita tuh bakal hilang semua? Ternyata di peer-to-peer ini tuh ada beberapa yang ada asuransinya. Nah, itu yang harus kalian perhatiin. Ternyata di beberapa platform ini memberikan asuransi. Nah, kalau ada asuransinya, menurut saya ini menjadi game changer, menjadi kayak sesuatu yang ini aman banget dong. Kalau sampai ada gagal bayar, berarti ada asuransinya. Lebih baik saya minjemin uang ke sini dibanding ke tetangga saya yang sukanya kalau ngembaliin itu terlambat-lambat. Nah, lalu bisa lanjut lagi di poin yang keempat adalah individual loan atau pinjaman pribadi. Ini yang saya bahas tadi ke tetangga kita, ke teman kita, ke keluarga kita mungkin. Biasanya kalau kita pinjaman ke keluarga mungkin nggak ada bunga kali ya, tapi kalau kita pinjam ke teman atau ke rekan kerja atau ke orang-orang lain yang membutuhkan, biasanya kalau ada bunganya mungkin berkisar seperti bunga bank lah, 1 sampai mungkin 3%, 4%, 5% setiap bulannya, tergantung dari temponya, jangka waktunya, dan digunakan untuk apa, kadang berbeda-beda. Cuma biasanya ada juga pinjam ke saya, ya kadang ngasih bunga 1-2% lah setiap bulannya. Kadang mereka butuh banget uang untuk misalnya untuk beli modal karena belum dibayar dari suppliernya, jadi mereka butuh modal untuk perputaran, jadi pasti butuh pinjaman yang sifatnya cepat dan nggak perlu. Kalau kita ke bank kan harus ngasih jaminan, harus dicek dulu rekening korannya, dicek dari pembayaran dari listriknya dan lain-lainnya, asetnya, ketemu notaris, kena biaya lagi, kena biaya provisi, biaya notaris, ada banyak banget. Nah, kalau ke individual memang jauh lebih simpel, jadi modalnya ada kepercayaan, kalian minjemin, lalu memang kadang bunganya juga lebih besar tapi lebih fleksibel, jadi keluarnya bisa lebih cepat. Itu juga termasuk investasi yang
beresiko, tapi juga bisa memberikan return yang lebih besar dibanding kalau kita meminjamkan ke kita lebih besar dibanding kalau kita depositokan atau kita tabungan di platform yang lain. Nah, yang terakhir adalah private investment atau PE. Private investment ini biasanya kita investasi ke startup, ke perusahaan yang menurut kita ada kemungkinan untuk dia dikembangkan, untuk di scale up, namun sekarang kondisinya masih di tahap yang awal. Jadi kita masuk ke perusahaan itu sebagai angel investor, masuk ke sana sebagai seed investor, kita sebagai pemodal di awal. Di sini kita nggak akan dapat return yang setiap bulannya ada, tapi biasanya saat perusahaan ini membesar bisa kekali banyak. Contohnya kalau kita bayangin kalau kita sebagai angel investornya Gojek atau bayangin kita sebagai seed investornya Traveloka. Mungkin sekarang kita masuk ke sana 1 miliar ya. Mungkin sekarang nilai dari investasi kita itu sudah menjadi 100 miliar, 150 miliar atau menjadi 80 miliar, 60 miliar, itu berapa puluh kali lipatnya. Jadi memang kalau di private investment ini yang harus diperhatikan adalah siapa sih foundernya, bisa dipercaya atau enggak, track recordnya dia gimana, tractionnya di perusahaannya gimana, main-main atau dia benar-benar investasi sana. Saya sendiri juga ada beberapa, saya invest ke private investment, tapi yang nggak sekelasnya Gojek, sekelasnya yang di bidang saya, yang saya ketahui, karena di bidang saya di bidang F&B, di bidang retail, di bidang online, jadi otomatis yang saya invest juga yang berhubungan dengan bidang-bidang itu, yang di bidang F&B. Nah, kita berharapnya mungkin di 5 tahun ke depan ini bisa bertumbuh menjadi besar, kita dapat dividennya, kita kalau ada perusahaan lain yang mau akuisisi, kita bisa mendapatkan keuntungan dari kenaikan dari harga saham yang kita berikan. Namun kembali lagi ini investasi yang beresiko, karena kalau kita lihat dari grafiknya, sekitar 90% perusahaan itu akan tutup di 10 tahun pertamanya. Jadi kemungkinan perusahaan untuk tutup itu sangat besar, sangat berisiko. Jadi kembali lagi ini termasuk sebagai investasi yang berisiko. Nah, tadi kalau kalian udah dengerin semua, itu ada kurang lebih 5 yang investasi yang saya personally sudah invest ke sana, dan menurut saya itu merupakan investasi yang berisiko. Berisiko karena returnnya besar dan kemungkinan ruginya juga besar. Nah, mungkin dari kalian banyak yang tanya juga, karena banyak banget yang DM saya juga, banyak banget yang tanya juga ke saya, diskusi juga ke saya masalah trading. Saya sering tanyain bahwa kamu trading nggak mungkin di emas atau di future atau di falas, di saham juga ada trading juga. Hal seperti itu yang sulit saya nggak begitu ngerti. Nah, di video kali ini juga akan saya jawab kenapa trading seperti trading di falas, trading di emas, di komoditas, dan lain-lain itu nggak saya masukkan sebagai investasi yang berisiko. Karena yang pertama saya nggak investasi di sana, jadi saya nggak tahu itu. Kalau saya nggak tahu, saya nggak pernah mau investasi. Sistem investasi saya itu lebih ke defensif, jadi saya fokusnya lebih ke, memang banyak orang yang bilang bahwa kalau kita trading itu bisa dapat mungkin kayak 2% per hari. Bayangin kalau 2% per hari berarti sebulan 60%. Kita masukin 100 juta, akhir bulan punya 160 juta. 160 juta kita puterin lagi, dapat 60% lagi, bisa jadi 200 sekian juta, jadi 400 sekian juta. Ini kalau diputerin cepat banget kita kayanya. Orang bilang, lah kalau kamunya 1 miliar diputerin situ, kamu nggak usah masukin ke lain-lain, udah kamu masih kaya sendiri. Tapi bagi saya itu kayak sesuatu yang sangat berisiko. Saya nggak ngerti juga, maka dari itu saya nggak investasi ke sana. Kalau dibilang saya kehilangan potensi dari hal yang saya dapatkan dari situ, ya benar juga kalau memang mereka dapat, karena saya juga nggak ngerasa bahwa gini, logikanya sekadang nggak masuk logika saya adalah kalau kamu ngerasa dapat dari sana tuh banyak, kamu bisa kaya dari sana, kenapa kamu masih ngajak saya untuk investasi di sana? Kenapa kamu masih butuh referral fee dari saya? Kenapa kamu masih butuh referral code, menjual referral code ke saya kalau kamu bisa melipat gandakan uangmu secepat itu? Kalau bisa memang secepat itu, kenapa nggak kamu jaminin aja rumahmu, kamu investasiin, mungkin setahun aja kamu udah lebih kaya daripada saya pasti. Kalau kamu bisa ngelipetin 60% setiap bulan, kalian coba aja masuk hitung-hitungan 60% setiap bulan, itu nggak butuh 1 tahun udah dari 100 juta aja udah jadi berapa miliar itu dalam waktu 1 tahun. Kenapa nggak seperti itu? Kadang logika saya nggak masuknya ke situ. Kalau memang jadi kaya itu segampang itu, kenapa kamu belum bisa seitu? Jadi kadang logika saya nggak masuk, tapi ya kembali lagi setiap orang punya preferensi yang berbeda-beda. Saya nggak bisa menyalahkan, tapi nggak bisa juga membetulkan. Itu kembali lagi dari setiap kita. Kalau saya sendiri, saya memilih untuk tidak berinvestasi, maka dari itu nggak saya masukkan ke rekomendasi di video ini. Lalu yang kedua, trading itu menurut saya membutuhkan waktu lebih dari 50%. Jadi kita harus analisa, melihat grafiknya, kita harus aktif dengan grafik, kita harus aktif melihat news, kita melihat
ya kita harus membaca, kita harus ngikutin dari pergerakannya, mungkin ngikutin harga bandarnya masuk mau keluar, bandarnya suka-suka. Kita jujur aja ngelakuin gitu semua, saya yakin butuhin waktu 50% lebih. Kalau kita nggak ngelakuin itu lebih dari 50%, itu akan menyita pikiran kita lebih dari 50%. Karena kita akan, aduh hari ini naik turun nggak ya? Malam ini naik turun nggak ya? Akhirnya kita nggak bisa kerja, kita nggak fokus, kerjaan kita berantakan. Akhirnya malah kita kehilangan kerjaan kita, tradingnya pun juga nggak jalan, malah rugi banyak. Jadi dari situ saya berasumsi bahwa trading itu adalah active income kalau memang menghasilkan. Ada banyak banget menghasilkan juga, tenang aja. Tapi kalau memang menghasilkan, itu berarti maksudnya sebagai active income, bukan sebagai passive income. Dan di sini bukan sebagai investasi. Berarti kita harus mencurahkan waktu, tenaga, dan pikiran kita 100% ke trading. Baru kita bisa mungkin untung. Kita nggak kepikiran dan kita nggak bisa ngelakuin hal yang lainnya. Memang benar trading bisa sambil liburan di pantai, liburan di Bali, mungkin sambil trading, ya itu benar bisa. Tapi itu akan menyita pikiran kita, akan makan banyak emosi dari kita, bila kita tahu rugi, dan nggak kita ngontrol emosinya. Nah itu semua yang menurut saya trading itu juga nggak saya masukkan sebagai investasi karena menyita lebih dari 50% waktu kita. Sedangkan kalau yang tadi saya bilang investasi di saham itu kita hanya perlu membaca laporan keuangannya. Laporan keuangan itu dikeluarkan setahun cuma 4 kali dan biasanya sih saya baca cuma per 6 bulan sekali juga. Jadinya nggak yang setiap hari saya harus buka grafik, nggak yang setiap hari saya harus ngeliatin beli jual, tapi cukup saya ngeliat dari oh ini perusahaan oke lah, bisa ngasih return, bisa ngasih dividen, oke yaudahlah saya masukin ke sini. Itu udah cukup. Jadi nggak ganggu kerjaan utama saya dari kerjaan utama bisa menghasilkan yang saya bisa gunain untuk investasi. Nggak dari malah gara-gara investasi ini malah kerjaan utama saya jadi berantakan, nggak seperti itu. Jadi waktu yang kita gunakan untuk trading itu menurut saya akan menyita waktu kita lebih dari 50%. Nah, jadi gitu aja teman-teman. Kadang di investasi ini memang banyak banget yang nawarin kita, nggak terlebih juga saya banyak banget yang nawarin kayak investasi mungkin di emas ya paling banyak. Investasi di emas atau di saham, kadang juga di Bitcoin pun banyak juga yang nawarin investasi tapi kok penipuan ya kan. Kadang something too good to be true, something is not true. Jadi kok gampang banget ya cuma kasih uang. Iklannya biasanya kayak gini. Kalian kasih uang, butuh investor 100 juta. Return pasti setiap bulan bilang ngikutin strategi kita. Setiap bulannya setiap harinya bisa dapetin return 5%. Kalau memang seperti itu, logikanya memang kenapa kamu mesti nyari investor? Kalau memang seperti itu, atau yang jualan robot-robot tuh, robot trading. Kalau memang bisa pakai robot trading, logikanya adalah kenapa masih ada orang yang mau menjual robot tradingnya? Kenapa nggak orang yang nemuin robot trading pertama, dia udah jual semua aja asetnya, dimasukin ke robot tradingnya, suruh jalanin dan itu pasti untung. Karena sesuatu yang pasti untung berarti risk free, berarti nggak ada resikonya. Kalau nggak ada resikonya berarti minjem uang ke bank pun tuh kalian berani, minjem ke siapapun tuh kalian berani. Nggak perlu kalian harus ngajakin teman kalian untuk berinvestasi di sana. Apalagi harus masukin kode-kodemu ke sana. Berarti itu ada sesuatunya. Tapi memang kembali lagi bahwa investasi itu keputusan dari setiap orang. Yang bisa saya bilang sini adalah sebelum kalian berinvestasi pastiin kalian tuh mendalaminya, kalian dalamin itu semua. Kalau saya bisa bilang adalah kadang dalam berinvestasi itu juga kita harus pahami benar-benar. Jadi jangan berinvestasi di sesuatu yang kita nggak pahami. Balik lagi, kalau memang saya berinvestasi di cryptocurrency, di saham, di peer-to-peer, di individual loan, kalian nggak perlu ikutin itu semuanya, tapi kalian hanya perlu ikutin itu mungkin satu yang mungkin kalian benar-benar tahu, mungkin kalian benar-benar expertise di saham, kalian bisa masukin 100% uang kalian di sana misalnya seperti itu, atau kalian benar-benar tahu di cryptocurrency, kalian benar-benar percaya, kalian benar-benar ikut komunitasnya, kalian tahu semuanya, ya masuk aja ke sana, nggak perlu di lain-lainnya. Karena atau kalian lebih seneng yang fixed income seperti peer-to-peer, jadi setiap bulannya pasti dapat income. Nah, kalian juga bisa investasi di platform seperti itu. Jadi kembali lagi, investasi ini pasti ada resikonya, tapi di balik resiko itu juga pasti mendatangkan keuntungan. Karena bahkan kalian naruh uang kalian di bawah bantal pun juga uang itu akan tergerus dengan sendirinya dengan namanya inflasi. Jadi kalau belum ngerti nggak apa-apa, saya juga dulunya nggak ngerti kok. Saya mulai dengan nonton di YouTube, baca buku dan lain-lain, tanya-tanya ke orang. Tapi paling banyak sih sekarang dari YouTube ya, kita bisa belajar banyak dari YouTube. Jadi mulailah belajar dari sana, lalu pilihlah investasi mana yang dari investasi berisiko ini yang menurut kalian tuh yang paling cocok dengan diri kalian. Nah,
Kalau sudah, nanti di episode selanjutnya saya akan membahas mengenai investasi menurut saya moderat, jadi nggak begitu beresiko, dan investasi yang cukup aman, relatif aman. Dan di terakhirnya saya akan membahas mengenai portofolio saya, bagaimana saya mengatur portofolio saya. Jadi saya nggak semuanya berinvestasi di satu poin, tapi saya sebar ke beberapa. Nah, itu di episode ke-6 saya akan men-sharingkan portofolio saya. Kalian mau ikutin nggak apa-apa, nggak ikutin kalian bikin sendiri juga nggak apa-apa, karena setiap orang punya preferensi yang berbeda-beda. Dan nantinya juga akan ada episode spesial di mana saya akan memberikan satu episode yang saya akan mendalami khusus di investasi tersebut, jadi kalian bisa tahu lebih dalam. Nah, kalau gitu cukup video kali ini. Jadi saya berharap video kali ini bisa memberikan nilai tambah buat kalian. Kalian bisa lebih terbuka lagi untuk dalam berinvestasi. Berinvestasi itu ada yang berisiko, ada yang nggak berisiko. Tapi kalau berisiko pun tuh ada yang sebenarnya berisiko tapi memang legal dan memang bisa mendatangkan return. Tapi ada yang berisiko tapi penipuan. Nah, silahkan kalian buka pemikiran kalian. Kalian jangan gampang termakan oleh omongan orang, jangan mudah tergampang oleh janji-janji orang. Tapi pastikan sebelum berinvestasi kalian dalamin dulu, kalian baca reviewnya dulu. Jangan takut ketinggalan, jangan takut cuma karena orang lain udah masuk kalian belum masuk. Oke, jadi sampai sini aja. Thank you udah nonton video ini. See you next time.